Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cynthia Landari dengan NIM 105170420, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto, SHMH. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Paket hukum keuangan negara. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan paket hukum keuangan negara, maka dapat dipastikan akan timbul kerugian negara. Apa itu kerugian negara? Kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada 7 macam. Pertama, korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Kedua, korupsi terkait suap menyuap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan atau badan hukum, korporasi. Ketiga, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Keempat, korupsi terkait dengan pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kelima, korupsi terkait dengan perbuatan curang biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengandaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Keenam, korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam jabatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Ketujuh, korupsi terkait dengan gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pertanyaan kedua, klik. Setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link di atas, sampaikanlah analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang mana pada pertanyaan kedua ini saya diminta untuk menganalisis video pada link tersebut. Yang mana dalam video itu tentang konspirasi dana siluman APBD mencakup banyak pemain. Dalam video tersebut, dugaan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2015 bahwa adanya permainan besar dari oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana dana yang hilang diperkirakan ratusan miliar tapi tidak jelas kemana perginya dana tersebut.
Analisis saya terkait dengan dana siluman ini adalah, masa iya dana sebanyak itu tidak jelas kemana pengeluaran ataupun penggunaannya? Seharusnya pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta menjadikan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan acuan dana ke depannya, agar tidak terjadi lagi hal seperti ini dan juga bisa menjelaskan kemana dana tersebut digunakan. Pertanyaan ketiga, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua. Di Indonesia, dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Jika saya seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, maka saya akan menjadi seorang pemimpin pemerintah, yaitu presiden, yang mana dalam hal pengelolaan keuangan saya akan membuat perencanaan yang baik dan juga memprioritaskan kesehatan serta keselamatan masyarakat. Karena yang kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini perekonomian masyarakat sangat sulit, bahkan para pekerja pun banyak yang tidak bekerja. Saya akan mengalokasikan dana pembangunan dan APBN pada penanganan COVID-19 dengan memberikan anggaran pada bidang kesehatan, penyediaan fasilitas, dan juga menyediakan bahan pokok bagi masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.